Shalom saudara sekalian, kembali kita bertemu di dalam perenungan Gema pada hari ini. Kita akan membahas tema mengenai yaitu Allah tidak pernah salah, terambil dari Habakuk pasalnya yang ketiga. Saya mengundang saudara untuk boleh membaca terlebih dahulu dari pasal yang telah ditentukan dan juga membaca akan aplikasi Gema sehingga boleh mendapatkan gambaran yang lebih jelas akan keseluruhan daripada kisah ini. Sebelum kita memulai perenungan kita, saya mengajak kita untuk sama-sama berdoa. Ya Tuhan, saat ini kami berserah, mohon pimpinanmu. Kami akan belajar firman-Mu, biarlah Tuhan yang boleh singkapkan segala yang terselubung. Tuhan beri kami telinga untuk mendengar, Tuhan beri kami hati yang terbuka untuk boleh mengerti. Dan terlebih lagi, kami ya Tuhan, komitmen kami untuk melakukan firman Tuhan. Berbicaralah Tuhan, biarkanlah kami boleh siap untuk mendengarkan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, saya mengajak kita untuk membuka Alkitab kita dari Habakuk yang ketiga. Saya akan membacakan beberapa ayat terlebih dahulu. Tidak semua, tapi hanya beberapa ayat untuk meng-highlight apa yang akan kita renungkan nanti. Habakuk 3, ayat yang pertama sedemikian. Doa Nabi Habakuk menurut nada ratapan. Tuhan, telah kudengar kabar tentang Engkau, dan pekerjaanmu ya Tuhan, kutakuti. Hidupkanlah itu dalam lintasan tahun. Nyatakanlah itu dalam lintasan tahun. Dalam murka, ingatlah akan kasih sayang. Allah datang dari negeri Teman dan yang maha kudus dari pegunungan Paran. Keagungannya menutupi segala langit, dan bumi pun penuh dengan pujian kepadanya. Ada kilauan seperti cahaya, sinar cahaya dari sisinya, dan disitulah terselubung kekuatannya. Mendahulunya berjalan penyakit sampar, dan demam mengikuti jejaknya. Ia berdiri, maka bumi dibuatnya bergoyang. Ia melihat berkeliling, maka bangsa-bangsa dibuatnya melompat terkejut. Hancur gunung-gunung yang ada sejak purba, merendah bukit-bukit yang berabad-abad. Itulah perjalanannya berabad-abad. Kita melompat ke ayat 16b. Namun dengan tenang, akan kunantikan hari kesusahan yang akan mendatangi bangsa yang bergerombol menyerang kami. 17. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari punggungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-beria dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Nah saudara, ada seorang bapak gereja bernama Charles Spurgeon. Dia seorang pengkhotbah besar berkebangsaan Inggris yang hidup di abad ke-19. Ya, beliau menyatakan sedemikian. Tuhan terlalu baik untuk berbuat tidak baik, dan terlalu bijaksana untuk bisa melakukan kesalahan. Saat kita tidak dapat meraih tangannya, kita harus mempercayai hatinya. Saudara, perkataan ini mencerminkan akan perasaan daripada Habakuk di pasal yang ketiga. Di sini kita melihat bahwa setelah melalui pergulatan panjang dan merasa bingung akan jawaban Allah atas pertanyaan-pertanyaan yang dia ajukan, Nabi Habakuk belajar untuk tetap mempercayai Allah yang bekerja dan berdaulat atas segala sesuatu. Allah itu tidak pernah salah. Hatinya adalah selalu baik terhadap umatnya. Nah, dalam bacaan Alkitab kita hari ini, Nabi Habakuk sebenarnya itu belum puas ya atas jawaban Allah terhadap dirinya. Namun, sekalipun demikian, Habakuk tidak terus bertanya. Dia tidak terus mempertanyakan, tetapi dia merendahkan dirinya di hadapan Allah. Bandingkan dengan di pasal 2 ayat yang ke-20. Nabi Habakuk bersikap sebagaimana seorang hamba Allah yang hidup oleh iman, yang hidup oleh percayanya. Dan imannya mengubah pandangannya terhadap hal-hal yang sulit yang dihadapinya saat itu. Saat dia berdoa, keadilan Allah itu belum nampak. Dan pertanyaannya jujur belum semuanya dijawab. Namun
kita melihat bahwa sikap Nabi Habakuk ini adalah contoh tentang seorang hamba yang hidup oleh imannya. Nabi Habakuk di sini menaikkan mazmur permohonan dengan gentar dan takjub. Dia mengingat kesetiaan Allah di masa lampau dalam hal pembebasan umatnya dari perbudakan di Mesir. Dia meminta dan berharap agar Allah tidak menimpakan murkanya, melainkan menunjukkan belas kasih-Nya terhadap umatnya, seperti tercantum di ayat yang kedua. Nabi Habakuk belajar mempercayai bahwa kasih Allah kepada umat pilihannya tidak akan pernah hilang. Ya, bahwa Allah pasti membebaskan umatnya dari bangsa-bangsa lain. Dia berkata, namun dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan yang akan mendatangi bangsa yang bergelombol menyerang kami. Ya, di ayat 16b. Jadi, Nabi Habakuk mempercayai Allah bahwa dia tidak akan pernah ingkar terhadap janji-janjinya kepada umatnya. Sekalipun segala sesuatu tampak buruk. Ya, karena kegagalan panen, karena kematian ternak, dan lain sebagainya. Nah, saudara, di masa kita ini, tentu kita juga mengalami banyak pergumulan, banyak kesulitan. Ya, masa pandemi 2 tahun ini sudah membuat banyak daripada kita terpuruk dalam kondisi mungkin ekonomi, mungkin rumah tangga, mungkin kesehatan, yang membuat kita bertanya-tanya, mengapa Tuhan? Apa yang Tuhan maksud daripada ini? Tetapi biarlah firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa ketika kondisi yang kita hadapi membuat kita sulit untuk mempercayai Allah, bahkan mungkin kita menganggap Allah telah melakukan kesalahan terhadap kita umatnya, biarlah saat ini kita boleh merendahkan diri di hadapan Allah. Yakini bahwa Allah itu tetap bekerja, Allah itu berdaulat, Allah itu setia kepada perjanjiannya dan tidak pernah salah bertindak terhadap umat yang telah dipilih dan ditebusnya. Hatinya selalu baik terhadap umatnya. Apakah Anda telah menjadi hamba yang hidup oleh iman, percaya? Biarlah ini menjadi kekuatan untuk kita semua. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, biarlah firman Tuhan dalam Habakuk hari ini mengingatkan kami kembali. Buat di tengah segala pergumulan yang terjadi, kami boleh beriman dan percaya. Karena Engkau adalah Allah yang penuh dengan kasih, Allah yang berdaulat, dan pasti memberikan jawaban atas segala pergumulan hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, Engkau terlalu baik untuk tidak berbuat baik. Dan inilah yang menjadi kekuatan kami dalam hidup kami. Kami berserah, kami percaya, tuntunlah kami ya Tuhan, kuatkan iman kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, kami berserah. Amin. Tuhan Yesus memberkati.